Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kama huwa ahluh. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana wa azimina wa munqidhina wa maulana Muhammad sahibil maqamil mahmud ma'dinil karami wal jud wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbih min yaumina hadha ila yaumiddin wa alaina ma'ahum fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd, para pemirsa channel dakwah MZT Malang Raya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan, yang memberikan kita limpahan karunia dan rahmat darinya, sehingga karena berupa suatu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu kesempatan yang sangat mulia. Nabi SAW sangat mengharapkan beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang mulia ini, sehingga jauh lamanya kiranya jarak 2 bulan sebelum masuknya bulan mulia Ramadan, beliau meminta-minta, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan untuk bisa masuk ke dalam bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa yang dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan tamu mulia yang Allah berikan untuk kita, yang berjudul Ramadan Dhaifun Karim. Ramadan adalah tamu mulia, tamu yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita. Maka sebelum kita memulai kajian-kajian kita, dimulai dari beberapa kajian sampai yang akan datang di dalam beberapa episode ini, kita mengenal terlebih dahulu bagaimana tentang kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan, dan kita mengetahui lebih dahulu apa saja anjuran-anjuran yang ditetapkan atau yang dianjurkan dan diarahkan selama kita memasuki bulan Ramadan. Yang pertama, ada pembahasan tentang apa itu definisi bulan Ramadan, syai'un minat ta'rif bi Ramadan. Disebutkan di dalam kitab An-Nafahat Ramadaniyah, karya daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau dan memberikan kita manfaat-manfaat berupa ilmu dan dari segala apa yang Allah berikan kepada beliau dan keberkahannya juga. Amin ya rabbal alamin. Ramadan yarmidudz dzunub. Ramadan dia dari kata-kata Ramadha yarmidu, ya. Disebut dengan Ramadan li'annahu yurmidudz dzunub, karena dia dapat membakar dosa. Ketika orang-orang Arab mereka ingin meletakkan atau mencetuskan nama di dalam bulan-bulan, kemudian mereka ketika ingin memberikan nama bulan Ramadan, pas ketepatan itu juga mereka mengalami atau mereka merasakan panas yang sangat-sangat panas, suhunya sangat tinggi sekali, sehingga mereka mengatakan kita namakan bulan ini Ramadan karena dari kata-kata romdo. Romdo berarti syiddatul har, ya, sangat-sangat panas atau panas yang begitu menyengat. Ramadan diartikan oleh para ulama, Ramadan yurmidudz dzunub. Sumya Ramadan Ramadanan, dinamakan bulan Ramadan itu sebagai Ramadan. Kenapa kok dia katakan Ramadan? Ramadan kan artinya panas atau sangat panas. Kenapa diartikan seperti itu? Karena yurmidudz dzunub, karena bisa membakar dosa-dosa kita, yuhrikuha wa huwa mausimus sa'adah. Ramadan juga termasuk musim-musim kebahagiaan. Layaknya kita sebagai orang muslim, orang yang beriman, orang yang mengenal Nabi Muhammad SAW, kita selalu berusaha agar supaya kita mendapatkan kebahagiaan.
Dan kebahagiaan itu terletak di dalam ajaran mulia Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita dapati bahwasanya bulan Ramadan adalah musim kebahagiaan. Setiap orang muslim yang ada iman di dalam hatinya, pasti dia akan merasakan kegembiraan, kebahagiaan di dalam bulan Ramadan. Jangankan di dalam bulan Ramadan, bahkan sebelum bulan Ramadan, orang yang mukmin yang memiliki iman, dia akan bahagia. Dan setelah bulan Ramadan pun dia akan merasakan kebahagiaannya. Begitu juga kebahagiaan ini tidak diluapkan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bahkan orang yang bahagia ketika dia menyambut bulan Ramadan, orang yang bahagia ketika dia berpisah dari bulan Ramadan, dia bahagia dengan menangis. Karena tangisan adalah salah satu bentuk luapan atau bentuk kita mengekspresikan kegembiraan kita. Kegembiraan yang sangat-sangat mendalam di dalam hati, atau kegembiraan yang betul-betul membekas di dalam hati adalah kegembiraan yang sampai membuat seseorang meneteskan air mata. Ketika kita masuk bulan Ramadan, banyak sekali kita dapati orang-orang yang menangis, orang-orang yang rindu, orang-orang yang sedih. Bukan dirundung dosa, akan tetapi bukan dirundung permasalahan ataupun problem dunia, akan tetapi dia merasa bagaimana dia mempersiapkan untuk masuknya bulan Ramadan ini. Wa idza salimat Ramadan salimatis sanatu kulluha. Apabila bulan Ramadan itu selamat, bulan Ramadan itu baik, maka baik pula, maka selamat pula satu tahun penuh yang akan datang. Wa huwa syahrun awwalu rahmah. Bulan Ramadan adalah bulan yang diawali dengan rahmat di 10 hari pertamanya. Wa ausatuhul maghfirah wa ausatuhu maghfirah. Pada 10 hari pertengahan atau 10 hari kedua merupakan maghfirah dari Allah, penuh dengan ampunan Allah. Wa akhiruhu aidkun minan nar. Dan pada akhir bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai pada tanggal 30 bulan Ramadan adalah, atau pada akhir bulan Ramadan, maka itu merupakan aidkun minan nar, pembebasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yughfar lahu fihi fahuwa mahrum. Dan siapa orang yang tidak diampuni oleh Allah di dalam bulan Ramadan, maka dialah orang yang mahrum, orang yang diharamkan di dalam keberkahan, orang yang tidak akan diampuni. Fa in lam yughfar fi Ramadan fa aina yughfar, fa mata yughfar. Kalau seseorang tidak diampuni bulan Ramadan saja tidak diampuni, maka di bulan apa dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam bulan Ramadan pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tughlaqu abwabun nar, dan juga ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu neraka. Wa tuqayyadu maradatus syayatin, wa fi riwayah wa tusaffadu ma wasuffidatis syayatin. Setan-setan semuanya yang mengganggu manusia ini dibelenggu, mereka dikerangkeng, bahkan di dalam riwayat mereka dibuang ke lautan. Sungguh banyak sekali motivasi-motivasi untuk kita melakukan kebaikan di bulan-bulan Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, sekali lagi kita sambut malam bulan Ramadan ya, yang akan datang, yang akan kita masuk ke dalamnya dengan penuh perasaan bahagia dan takut kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan kita untuk masuk ke dalam bulan tersebut, padahal kita sudah berada di ujung bulan Sya'ban, tinggal masuk ke bulan Ramadan. Kita takut, punya perasaan khawatir apabila Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, sehingga kita tidak dapat merasakan bulan Ramadan. Ya Allah, panjangkan usia kami, panjangkan usia keluarga kami, panjangkan usia semua orang-orang yang kami cintai ya Allah, untuk bisa meraih keberkahan bulan Ramadan ini, dan berikanlah kami taufik untuk bisa memuliakan dan juga memanfaatkan bulan Ramadan ini. Ramadan merupakan ghanimah, merupakan keuntungan bagi kita selaku orang mukmin di dalam mengais pundi-pundi pahala, di dalam meraih segala macam lapisan-lapisan keberkahan yang Allah berikan kepada kita, rahmatnya, maghfirahnya, dan juga pengampunan dari Allah atau pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita daripada api neraka.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kemampuan zahir dan batin, kekuatan juga zahir batin untuk bisa memanfaatkannya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Kita berjumpa lagi insya Allah di pertemuan atau episode yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita usia yang berkah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini doa yang di akhir-akhir bulan Ramadan ini harus kita di akhir-akhir bulan Sya'ban ini harus kita kuatkan lagi. Wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, sampaikanlah kami untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, sampaikanlah kami untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Jangan lupa di malam pertama bulan Ramadan ada yang disebut dengan Lailatul Nadhrah. Malam yang menjadi malam tersebut obralan daripada pandangan Allah. Allah mengobral pandangan Allah. Allah memandangi semua hambanya. Allah akan menengok satu persatu dan Allah pandang dengan rahmat satu persatu hamba-hambanya. Akan tetapi di situ ada hamba-hamba yang tidak mendapatkan sentuhan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan siapa saja hamba-hamba tersebut, semoga kita tidak terjadi dan kita rasakan bahwa malam nanti atau malam pertama bulan Ramadan ini akan menjadi malam yang spesial. Kita semangat untuk ibadah, jangan tinggalkan sholat isya berjamaah, jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah. Sambutlah Ramadan dengan baik, persiapkan dengan baik. Semoga Allah memberkahi hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.